Halo teman-teman semua, wisata hari ini kita akan berada di 3 titik. Yang pertama kita akan mulai dari hotel tempat kami menginap dekat Malioboro, yaitu Hotel Amaris. Berangkat kami menuju Gembira Loka. Di sini ada salah satu kebun binatang yang paling terkenal, ya, sangat terkenal, salah satunya di Indonesia. Kemudian setelah dari sana kami akan rencana untuk menuju Stasiun Tugu, di mana di Stasiun Tugu ini kami akan naik kereta menuju Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo. Di bandara ini kami akan terbang malam hari menuju Makassar. Halo teman-teman, pagi ini kami masih berada di Amaris Hotel Malioboro, Yogyakarta, tepatnya di Jalan Pajeksan nomor 10. Sebelum menuju lift, kami berhenti sebentar di dekat jendela lantai 4 untuk melihat suasana di samping hotel. Cuaca pagi ini terlihat cerah dan aktivitas di sekitar hotel perlahan mulai berjalan. Setelah turun ke lantai 1, kami langsung menuju ruang makan untuk sarapan pagi. Menu sarapannya disajikan secara prasmanan. Pagi ini tersedia nasi goreng, ayam goreng, tempe goreng, sayur kangkung, serta soun dengan irisan lombok. Menikmati sarapan sebelum berangkat sangat penting karena perjalanan hari ini akan cukup panjang dan sebagian besar aktivitas akan dilakukan dengan berjalan kaki. Setelah selesai sarapan, kami keluar dari hotel dan berjalan menuju ujung jalan Malioboro. Suasana Malioboro pada pagi hari terasa sangat berbeda dibandingkan malam sebelumnya. Jalanan masih cukup sepi, beberapa toko belum buka, dan jumlah wisatawan yang berjalan kaki juga belum terlalu banyak. Udara pagi masih nyaman sehingga perjalanan terasa lebih santai. Dari Jalan Pajeksan, kita hanya perlu berjalan beberapa menit untuk mencapai kawasan utama Malioboro. Tujuan kami adalah plang bertuliskan Jalan Malioboro yang sudah menjadi salah satu tempat foto paling populer di Yogyakarta. Plang ini sebenarnya terlihat sederhana, tapi bagi banyak wisatawan, berfoto di sini seperti menjadi bukti bahwa kita benar-benar sudah mengunjungi Malioboro. Setelah selesai berfoto, kami mulai berjalan kembali menuju hotel sambil menikmati suasana pagi di sepanjang jalan Malioboro. Karena masih pagi, kita bisa berjalan dengan lebih leluasa, tidak banyak kendaraan maupun kerumunan yang menghalangi perjalanan. Di sepanjang jalan mulai terlihat petugas membersihkan kawasan, pedagang mempersiapkan jualannya, dan beberapa toko mulai membuka pintunya. Malioboro memang terkenal sebagai kawasan wisata, perdagangan, kuliner, dan tempat membeli oleh-oleh. Di sini terdapat toko batik, pusat perbelanjaan, pedagang makanan, beca, andong, hingga berbagai bangunan lama yang menjadi bagian dari sejarah kota Yogyakarta. Kawasan Malioboro juga menjadi bagian dari sumbu filosofis Yogyakarta yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Yogyakarta, Keraton, hingga kawasan selatan. Sumbu filosofis tersebut masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO pada tahun 2023. Namun pada pagi hari seperti ini, Malioboro menunjukkan sisi yang lebih tenang. Kita bisa memperhatikan bentuk bangunan, trotoar, jalan lampu, bangku-bangku, dan deretan pertokoan tanpa harus berdesakan dengan pengunjung. Bagi teman-teman yang ingin mengambil foto dengan suasana lebih sepi, datang pada pagi hari adalah pilihan yang tepat. Cahaya matahari juga belum terlalu tajam sehingga hasil foto biasanya terasa lebih nyaman. Setelah berjalan beberapa menit, kami kembali memasuki Jalan Pajeksan. Dari sini, posisi Amaris Hotel sudah tidak terlalu jauh. Kami kemudian bersiap mengambil barang dan melanjutkan perjalanan menuju destinasi utama hari ini, yaitu Kebun Binatang Gembira Loka.
Dari hotel, kami menggunakan layanan GoCar menuju Gembira Loka Zoo. Setelah sampai, perjalanan dimulai dengan membeli tiket masuk. Berdasarkan informasi resmi terbaru, harga tiket reguler Gembira Loka adalah sekitar Rp70.000 pada hari Senin sampai Jumat, dan sekitar Rp80.000 pada akhir pekan serta hari libur nasional. Gembira Loka buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Pada hari kerja, pengunjung biasanya masuk melalui pintu A. Sementara itu, pada akhir pekan, pintu A dan pintu B sama-sama dibuka. Harga dan kebijakan dapat berubah, jadi teman-teman tetap perlu memeriksa informasi resmi sebelum datang. Setelah membeli tiket, kami menuju pemeriksaan tiket di pintu B. Tiket kemudian dipindai oleh petugas sebelum kami diperbolehkan masuki area kebun binatang. Gembira Loka awalnya berasal dari gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 pada tahun 1933 untuk membangun tempat hiburan yang kemudian dikenal sebagai Kebun Rojo. Pembangunannya dilanjutkan setelah berdirinya Yayasan Gembira Loka pada tahun 1953. Sekarang Gembira Loka tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga menjadi lembaga konservasi, tempat penelitian, dan sarana pendidikan mengenai satwa serta lingkungan. Satwa pertama yang kami lihat adalah tupai 3 warna. Sesuai namanya, tubuh tupai ini memiliki perpaduan beberapa warna yang terlihat cukup mencolok. Pada saat kami datang, tupai-tupai ini sedang sangat aktif. Mereka berlari dari satu sisi kandang ke sisi yang lainnya, memanjat batang pohon dan melompat dengan cepat. Gerakannya terkadang cukup sulit diikuti oleh kamera. Baru beberapa detik berada di satu tempat, tupai tersebut sudah berpindah ke cabang yang lain. Setelah melihat tupai 3 warna, kami melanjutkan perjalanan menuju lokasi pertunjukan edukasi satwa mamalia. Saat tiba, pertunjukannya sudah berlangsung. Terlihat banyak pengunjung duduk dan berdiri di sekitar arena sambil memperhatikan penjelasan dari pawangnya. Pertunjukan ini tidak hanya menghibur, tapi juga mengenalkan perilaku satwa serta pentingnya menjaga kelestarian mereka. Salah satu satwa yang tampil adalah orangutan. Pada bagian ini, orangutan terlihat berjalan di atas tali yang dipasang cukup tinggi. Sesekali ia bergantung menggunakan kedua tangannya, kemudian gerak perlahan menuju sisi yang lainnya. Gerakan seperti ini menunjukkan bagaimana orangutan menggunakan tangan dan lengannya yang panjang untuk berpindah di antara dan pohon. Sambil orang tua hutan bergerak, pawang memberikan penjelasan kepada pengunjung mengenai karakter, makanan, dan kehidupannya. Orangutan merupakan satwa asli Indonesia yang hidup di hutan Sumatera dan Kalimantan. Mereka menghadapi ancaman besar akibat berkurangnya habitat hutan dan perdagangan satwa ilegal. Karena itu, melihat orangutan seharusnya tidak hanya membuat kita terhibur, tetapi juga mengingatkan pentingnya menjaga hutan sebagai tempat hidupnya. Setelah pertunjukan, kami melanjutkan perjalanan menuju kandang siamang. Saat kami tiba, siamang sedang aktif berayun dari satu tali ke tali yang lainnya. Lengannya yang panjang membuatnya dapat bergerak dengan cepat tanpa harus turun ke tanah. Gerakannya terlihat ringan, tetapi sebenarnya membutuhkan kekuatan tangan dan koordinasi tubuh yang sangat baik. Siamang merupakan kelompok kera kecil yang dapat ditemukan di Pulau Sumatera. Selain pandai berayun, siamang juga dikenal memiliki suara panggilan yang sangat keras untuk berkomunikasi dan menandai wilayah kelompoknya. Satwa berikutnya adalah marmoset rumbai hitam. Ukuran tubuhnya jauh lebih kecil dibandingkan orangutan maupun siamang. Ciri yang paling mudah terlihat adalah rambut berwarna gelap yang menyerupai rumbai di sekitar telinganya. Karena tubuhnya kecil, kita perlu memperhatikan kandang dengan lebih teliti. Marmoset dapat berpindah dengan cepat dan kadang bersembunyi di balik ranting atau dedaunan. Selanjutnya kami sampai di kandang monyet Yaki. Yaki memiliki tubuh yang didominasi warna hitam, wajah berwarna gelap, serta rambut di bagian kepala yang terlihat seperti jambul. Satwa ini berasal dari Sulawesi, khususnya kawasan Sulawesi Utara. Di alam liar, populasinya menghadapi ancaman akibat kerusakan hutan dan perburuan. Karena berasal dari Indonesia,
dan jumlahnya di alam terus bertekan, yaki menjadi salah satu satwa yang sangat penting untuk dilindungi. Yaki hidup dalam kelompok dan sering melakukan berbagai aktivitas sosial. Jadi saat melihat kandangnya, kita bisa memperhatikan bagaimana mereka duduk, bergerak, dan berinteraksi satu sama yang lain. Tidak jauh dari kandang yaki, kami melihat lutung Jawa. Lutung Jawa memiliki tubuh ramping dan ekor yang cukup panjang. Sebagian besar individu dewasa berwarna gelap, sedangkan anak yang baru lahir dapat memiliki warna tubuh yang lebih terang. Kandang berikutnya ditempati oleh Coatimundi. Satwa ini memiliki moncong yang panjang dan ekor bercorak. Saat berjalan, Coatimundi sering terlihat menggunakan hidungnya untuk mencari atau memeriksa sesuatu di permukaan tanah. Setelah itu kami melihat meerkat. Satwa kecil ini terlihat sangat waspada. Salah satu perilaku yang paling menarik adalah ketika meerkat berdiri menggunakan kedua kaki belakang sambil memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Oh, dia suka bawa gitu ya. Dia bisa lompat dia ya. Perjalanan selanjutnya membawa kami menuju kandang gajah. Di sini pengunjung mendapat kesempatan untuk memberikan makanan kepada gajah. Makanannya dibeli terlebih dahulu dari petugas, sehingga jenis dan jumlah makanan yang diberikan tetap dapat dikontrol. Saat makanan diarahkan ke depan kandang, gajah menggunakan belalainya untuk mengambil makanan dari tangan pengunjung. Belalai gajah sangat kuat, tetapi juga mampu melakukan gerakan yang cukup halus. Karena ukurannya besar, kita harus mengikuti arahan petugas dan menjaga posisi tangan agar kegiatan tetap aman. Setelah memberi makanan, kami juga mengambil beberapa foto bersama dengan latar belakang gajah. Oh, nanti kita di sana. Ya, jangan lupa makan. Yes. Satwa berikutnya adalah kapibara. Kapibara memiliki bentuk tubuh seperti marmut, tetapi ukurannya jauh lebih besar. Saat kami datang, suasana di sekitar kandangnya terlihat cukup tenang. Kapibara sering menghabiskan waktu di sekitar air. Bentuk tubuh dan kakinya mendukung kehidupan di kawasan rawa, sungai, dan tepi danau. Ekspresinya yang terlihat santai membuat kapibara menjadi salah satu satwa yang cukup populer. Namun meskipun terlihat jinak, kapibara tetap merupakan satwa yang harus diperlakukan sesuai aturan. Kami berhenti beberapa saat untuk melihat aktivitasnya sebelum melanjutkan perjalanan menuju bagian lain kebun binatang. Karena kawasan Gembira Loka cukup luas, kami kemudian menggunakan mobil listrik untuk menuju area berikutnya. Pada kunjungan ini, penggunaan mobil listrik sudah termasuk dalam tiket yang kami gunakan. Fasilitas seperti kendaraan keliling dan kapal memang disediakan untuk membantu pengunjung menjelajahi kawasan dengan lebih nyaman. Naik mobil listrik menjadi kesempatan untuk beristirahat setelah berjalan cukup jauh. Dari kendaraan, kita masih bisa melihat pepohonan, taman, kandang satwa, dan pengunjung yang berjalan di sepanjang jalur. Setelah turun, kami kembali berjalan kaki menuju kandang penguin Jackass atau penguin Afrika. Berbeda dengan penguin yang hidup di kawasan Esa Antartika, penguin Afrika hidup di wilayah pesisir Afrika bagian selatan. Nama Jackass diberikan karena suara panggilannya terdengar menyerupai suara keledai. Walaupun tidak hidup di kawasan bersalju, penguin ini tetap membutuhkan lingkungan dan pengaturan suhu yang sesuai. Di dalam kandang, kita bisa melihat penguin berjalan dengan langkah khasnya, berdiri bersama kelompok, dan sesekali berenang di dalam air. Di dalam kandang, kita bisa melihat penguin berjalan dengan langkah khasnya, berdiri bersama kelompok, dan sesekali berenang di dalam air. Selanjutnya kami menuju kandang beruang madu.
Beruang madu dikenal sebagai jenis beruang terkecil di dunia. Salah satu cirinya adalah tanda berwarna terang pada bagian dada yang bentuknya menyerupai matahari. Beruang madu memiliki cakar kuat yang digunakan untuk memanjat, menggali, dan mencari makanan seperti serangga atau madu. Habitat aslinya berada di kawasan hutan tropis Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ancaman utamanya berasal dari kehilangan hutan serta perburuan. Di pertunjukan edukasi satwa, beruang madu juga menjadi salah satu satwa yang diperkenalkan. Melalui kegiatan seperti ini, pengunjung bisa memahami bahwa satwa tidak hanya perlu diberi makan, tapi juga membutuhkan ruang, perlindungan, dan perawatan yang sesuai dengan perilakunya. Satwa berikutnya adalah kucing bakau. Dari bentuknya, satwa ini memang terlihat seperti kucing berukuran besar. Namun ia mempunyai kemampuan yang sangat baik untuk hidup di lingkungan basah. Kucing bakau dapat ditemukan di sekitar rawa, sungai, hutan bakau, dan daerah yang memiliki banyak sumber air. Dia juga dikenal pandai berenang serta mencari ikan dan hewan air lainnya. Ketika mengamati kandangnya, kita mungkin perlu menunggu beberapa saat karena kucing cenderung bergerak tenang dan terkadang bersembunyi di bagian yang teduh. Itu dia lagi istirahat. Oke, kelihatannya. Oke guys. Kemudian kami tiba di kandang hiena tutul. Hiena memiliki tubuh yang kuat, bagian depan yang lebih tinggi, serta pola tutul pada bulunya. Satwa ini sering dianggap hanya sebagai pemakan sisa makanan, padahal hiena juga merupakan pemburu yang aktif dan hidup dalam kelompok sosial dengan aturan yang cukup kompleks. Saat melihat satwa pemangsa seperti ini, tetap jaga ketenangan dan jangan mengetuk kaca atau berteriak untuk memancing reaksinya. Tidak jauh dari sana, kami melihat kandang berang-berang. Satwa ini mempunyai tubuh yang mendukung pergerakan di dalam air. Saat berenang, gerakannya terlihat cepat dan lincah. Berang-berang juga sering beraktivitas bersama kelompoknya, sehingga menarik untuk memperhatikan cara mereka bermain dan berkomunikasi. Harimau. Perjalanan dilanjutkan menuju salah satu satwa yang paling ditunggu, yaitu harimau. Sebelum sampai, kami harus berjalan melewati beberapa jalur dan kandang lainnya. Dari kejauhan, pengunjung mulai berkumpul di depan area harimau untuk mencari posisi terbaik. Harimau merupakan salah satu pemangsa terbesar dalam ekosistem hutan. Tubuhnya memiliki pola garis yang berbeda pada setiap individu, seperti sidik jari pada manusia. Garis-garis tersebut membantu harimau menyatu dengan bayangan tumbuhan ketika berada di habitat alaminya. Saat mengamati kandang, kita perlu bersabar. Harimau mungkin sedang berjalan, beristirahat, atau berada di bagian kandang yang terlindungi dari panas matahari. Harimau Indonesia saat ini hanya tersisa di Pulau Sumatera. Habitatnya terus menghadapi tekanan akibat pembukaan hutan, konflik dengan manusia, dan perburuan ilegal. Setelah berjalan cukup lama, tenaga mulai berkurang dan akhirnya kami menemukan tempat untuk makan siang. Kami memiliki tempat duduk yang cukup nyaman, kemudian memesan makanan dan minuman untuk dinikmati bersama. Beristirahat di tengah perjalanan sangat penting, terutama ketika membawa anak-anak dan mengunjungi tempat yang luas. Selain mengisi tenaga, waktu makan juga digunakan untuk melihat kembali rute yang sudah dilalui dan menentukan mana yang masih ingin dikunjungi. Harga makanan di dalam kawasan wisata biasanya dapat berbeda dari tempat makan di luar. Jadi, teman-teman dapat membawa anggaran tambahan atau menyiapkan makanan ringan sesuai aturan pengelola. Setelah selesai makan dan beristirahat, kami kembali melanjutkan perjalanan. Dari tempat makan, kami harus berjalan cukup jauh menuju bagian kebun binatang selanjutnya. Cuaca siang masih cerah dan terasa cukup panas. Untungnya di beberapa bagian terdapat pohonan yang memberikan tempat berteduh. Untuk teman-teman yang berkunjung, gunakan pakaian yang nyaman, alas kaki yang cocok untuk berjalan jauh, dan selalu membawa air minum.
Karena jarak menuju area berikutnya masih cukup jauh, kami kembali naik mobil listrik. Perjalanan menggunakan kendaraan ini membuat kami dapat melihat kawasan Gembira Loka dari sisi yang berbeda. Jalurnya melewati pepohonan, taman, jembatan, serta beberapa area kandang. Kawasan yang luas merupakan salah satu alasan teman-teman perlu datang lebih pagi. Dengan datang sejam buka, kita memiliki waktu yang lebih panjang untuk melihat satwa, mengikuti pertunjukan edukasi, makan, beristirahat, dan mencoba fasilitas yang tersedia. Sebelum datang, sebaiknya periksa jadwal pertunjukan satwa karena waktu dan jenis satwa yang tampil dapat berubah. Selama berada di kendaraan, tetap duduk dengan aman, jangan menurunkan tangan terlalu jauh, dan jangan turun sebelum mendapat arahan dari petugas. Setelah beberapa menit berkeliling, kami turun dan melihat kelompok satwa berikutnya. Sebuah kegiatan gratis, Bapak Ibu silakan mampir. Beri silakan sobat satwa yang mau mampir ke Funbooth acara Gembira Loka bisa turun sini dulu. Di bagian ini, suasananya lebih menyerupai kawasan satwa ternak. Satwa pertama yang kami lihat adalah keledai. Bentuk tubuhnya menyerupai kuda, tetapi biasanya lebih kecil, memiliki telinga lebih panjang, dan dikenal mampu berjalan pada medan yang cukup berat. Keledai sudah lama dimanfaatkan manusia untuk membantu membawa barang dan melakukan pekerjaan di berbagai wilayah. Tidak jauh dari sana terlihat beberapa ekor kalkun. Kalkun mempunyai tubuh besar dan bagian kepala yang khas. Kalkun jantan biasanya terlihat lebih mencolok, terutama ketika mengembangkan bulunya. Saat merasa ingin menarik perhatian atau menunjukkan dominasinya, kalkun jantan dapat membuka bulu ekor menjadi bentuk seperti kipas. Kami kemudian melihat ayam Brahma. Ayam ini memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar dibandingkan ayam kampung pada umumnya. Salah satu cirinya adalah bulu yang cukup tebal hingga mencapai bagian kaki. Karena tubuhnya besar dan penampilannya terlihat gagah, ayam Brahma sering dijuluki sebagai salah satu ayam raksasa. Walaupun terlihat besar, gerakannya cukup tenang. Pengunjung dapat memperhatikan perbedaan bentuk tubuh, bulu, dan ukuran antar ayam Brahma dengan jenis ayam biasa. Satwa berikutnya adalah bebek. Bebek terlihat berjalan dan berkumpul di sekitar area yang telah disediakan. Tubuh bebek memiliki beberapa penyesuaian dalam hidup di air, seperti kaki berselaput yang membantunya berenang. Terdapat banyak lagi satwa-satwa lain dalam area ini. Melihat satwa-satwa ternak seperti ini tetap menarik, terutama bagi anak-anak yang mungkin selama ini hanya mengenalnya melalui buku, gambar, atau makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Bagian ini juga menjadi pengingat bahwa kebun binatang bukan hanya tempat melihat satwa liar berukuran besar. Berbagai jenis unggas dan hewan yang dekat dengan kehidupan manusia juga memiliki karakter, kebiasaan, dan kebutuhan perawatan yang berbeda. Kami menikmati perjalanan dengan berjalan santai sambil sesekali berhenti untuk mengambil foto. Meski terlihat jinak, pengunjung tetap tidak diperbolehkan menyentuh atau memberikan makanan tanpa izin. Satwa dapat terkejut dan makanan diberikan belum tentu aman. Setelah mengelilingi beberapa kandang, kami kembali menuju lokasi mobil listrik untuk melanjutkan perjalanan ke wahana perahu.
kami kembali naik mobil listrik menuju tempat keberangkatan perahu fiber. Perjalanan ini tidak terlalu lama, tetapi cukup membantu karena tenaga kami sudah mulai berkurang setelah beberapa jam berkeliling. Sesampainya di lokasi, kami turun dan menuju tempat antrian perahu. Pada kunjungan kali ini, wahana perahu juga sudah termasuk dalam tiket yang kami gunakan, sehingga kami hanya perlu menunggu giliran. Setelah mendapat giliran, kami memilih duduk di bagian paling depan. Dari posisi ini, pemandangan jalur air terlihat lebih jelas. Perahu kemudian mulai bergerak perlahan mengikuti jalur sungai yang berada di kawasan Gembira Loka. Perjalanannya tidak terlalu cepat sehingga cocok dinikmati bersama keluarga. Kami dapat melihat pepohonan dan suasana kebun binatang dari atas air. Duduk di bagian depan memberikan sensasi yang lebih menarik karena kita dapat melihat langsung arah perahu dan jalur yang akan dilewati. Namun posisi ini juga lebih mudah terkena percikan air, jadi telepon genggam dan kamera harus dipegang dengan baik. Perahu mengikuti jalur yang tersedia hingga bagian tertentu, kemudian berputar dan kembali melewati jalur yang sama menuju tempat awal. Meskipun rutenya bolak-balik, suasananya tetap terasa menyenangkan. Setelah berjam-jam berjalan, duduk di atas perahu menjadi kesempatan untuk bersantai dan menikmati angin. Singkat cerita, setelah menyelesaikan kunjungan di Gembira Loka, kami kembali menggunakan gokar menuju stasiun Tugu Yogyakarta. Dari stasiun ini, kami akan menaiki kereta api bandara menuju Yogyakarta International Airport. Karena kami tiba cukup awal dan jadwal keberangkatan kereta masih lama, kami harus menunggu beberapa saat di dalam stasiun. Datang lebih awal memang lebih aman daripada tiba terlalu dekat dengan jadwal. Kita masih memiliki waktu untuk mencari pintu masuk, memeriksa tiket, pergi ke toilet, dan mempersiapkan barang bawaan. Tiket kereta api bandara dapat dibeli melalui aplikasi KA Bandara, situs pemesanan, dan lain-lain, atau lokit yang tersedia. Tiket elektronik dari aplikasi juga dapat langsung digunakan untuk proses boarding. Kereta api bandara Jogja International Airport tersedia dalam layanan reguler dan ekspres. Layanan reguler biasanya berhenti di stasiun Wates, sedangkan layanan ekspres berjalan langsung menuju bandara. Tarif reguler rute stasiun Jogja menuju JIA berada di sekitar Rp20.000. Tarif ekspres berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000, tergantung ketentuan perjalanan. Jadwal dan tarif dapat berubah, sehingga sebaiknya diperiksa kembali pada hari keberangkatan. Waktu keberangkatan semakin dekat dan kami mulai menuju area peron. Kereta belum tiba, jadi kami menunggu sambil memperhatikan pengumuman dari petugas. Pastikan berdiri di belakang garis aman dan jangan meninggalkan barang bawaan tanpa pengawasan. Tidak lama kemudian, KA Bandara mulai memasuki stasiun dan kami pun bersiap untuk naik. Cerita perjalanan kereta telah sampai di stasiun Jogja International Airport. Perjalanan dengan kereta ini sangat praktis ya, karena memang langsung terhubung dengan kawasan terminal bandara. Setelah turun, kita hanya perlu mengikuti papan petunjuk menuju area keberangkatan. Sampainya di IAA, kami melanjutkan proses pemeriksaan dan penyerahan bagasi. Karena masih memiliki waktu sebelum masuk ke gate, kami makan terlebih dahulu di Solaria. Setelah seharian berkeliling Gembira Loka dan melakukan perjalanan menggunakan kereta, makan sebelum penerbangan menjadi kesempatan terakhir untuk beristirahat. Setelah selesai makan, kami menuju gate keberangkatan dan menunggu panggilan untuk masuk ke pesawat Lion Air yang akan membawa kami kembali ke Makassar.
Orang kedua bang, orang kedua. Oke. Leaving for Lombok Raya. Export aircraft immediately to gate number 1. Akhirnya kami sudah berada dalam pesawat dan siap meninggalkan Yogyakarta. Perjalanan kali ini memberikan banyak pengalaman, mulai dari menikmati suasana di Malioboro, melihat berbagai satwa di Gembira Loka, mengikuti pertunjukan edukasi, naik perahu, hingga mencoba perjalanan menggunakan kereta api bandara menuju Jogja International Airport. Setelah menempuh penerbangan bersama Lion Air, kami akhirnya tiba dengan selamat di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Sampailah kita di penghujung perjalanan wisata Yogyakarta kali ini. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan kami mulai dari hotel, Malioboro, Gembira Loka, Stasiun Tugu, Bandara Iya, hingga kembali ke Makassar. Semoga video ini dapat menjadi hiburan sekaligus referensi bagi teman-teman yang sedang merencanakan liburan bersama keluarga ke Yogyakarta.